Renungan Harian Rabu 28 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-30, Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Ke-12 murid ditetapkan sebagai rasul. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19-22, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19. Saudara-saudariku terkasih, doa dan pelayanan adalah dua tindakan yang menjadi rutinitas Yesus. Yesus selalu mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa-Nya. Dalam kisah Injil hari ini, Santo Lukas menampilkan dua tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus berdoa sebelum memilih ke-12 muridnya. Pada waktu itu Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Komunikasi Yesus dengan Allah tercipta melalui doa. Sebagai putra Allah, ia mengkomunikasikan kepada Allah Bapa-Nya tentang segala rencana yang akan dilaksanakannya, yakni orang-orang yang akan ditentukan untuk menjadi murid-muridnya. Komunikasi Yesus dengan Allah membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Ia memilih ke-12 muridnya dengan nama mereka masing-masing. Ia juga memberikan kepada ke-12 orang yang dipilihnya itu dengan nama khusus, Rasul. Dengan memberikan nama Rasul kepada murid-muridnya, Yesus mengajak mereka agar mempersiapkan diri untuk diutus melaksanakan tugas perutusannya. Mereka harus siap untuk menjadi misionaris Yesus Kristus. Kedua, pengajaran dan penyembuhan Yesus kepada orang banyak. Saudara-saudariku terkasih, misi pertama Yesus setelah ia memilih murid-muridnya adalah ia membawa mereka untuk berjumpa dengan massa yang jumlahnya besar. Ia melibatkan mereka dalam karya pengajarannya. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya tentang kuasa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Semua tindakan yang dilakukan oleh Yesus di mata murid-muridnya yang baru dipilihnya menjadi acuan dasar panggilan mereka menjadi rasul. Mereka juga akan diutus untuk mewartakan sabda Allah dan akan diberi kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Tindakan kerasulan para murid Yesus nyata dan berbuah setelah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Simon dijuluki si Selot, yang berarti yang rajin. Ia menjadi pewarta Injil di Mesir, Persia, dan wafat di Irak bersama dengan Yudas. Sedangkan Yudas disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani. Ia mewartakan Injil di Mesopotamia dan kemudian bergabung bersama Simon dan mati sebagai martir di Irak. Saudara-saudari, kita mohon doa dari kedua rasul ini agar kita juga rajin dan berani untuk mewartakan Injil dan memberi bantuan kepada mereka yang sakit dan menderita. Santo Simon dan Yudas, doakanlah kami. Amin.